Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai Bank Syariah Indonesia. Jadi kelompok 1 terdiri dari Ataka Rolin Nandarofi dengan NIM 44221103, kemudian Nadia Maidi Maulina dengan NIM 44221118, kemudian Kuntum Nikmah Efrilian dengan NIM 44221118. Baik, untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah BSI. Jadi kapan sih BSI itu didirikan? Jadi BSI itu didirikan pada tanggal 1 Februari 2021 dan ini sekaligus menjadi penanda sejarah bergabungnya 3 bank, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah, menjadi satu entitas yang disebut dengan Bank Syariah Indonesia. Lalu kenapa sih 3 bank ini tuh digabung menjadi satu? Jadi penggabungan 3 bank ini untuk menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Nah, jadi dengan didukung sinergi perusahaan induk yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, dan BRI, serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia bisa didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Jadi penggabungan ketiga bank ini merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah Kebanggaan Umat yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk BSI. Di mana produk BSI ini ada beberapa jenis, diantaranya itu ada yang pertama tabungan, yang kedua transaksi, yang ketiga bisnis, yang keempat emas, yang kelima haji dan umroh, yang keenam investasi, yang ketujuh pembiayaan, dan yang kedelapan adalah prioritas. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai tabungan, di mana tabungan ini ada beberapa jenis transaksi. Di antaranya itu ada BSI tabungan bisnis, yang mana BSI ini memiliki akad mudharabah mutlakah yang menggunakan satuan mata uang rupiah sehingga transaksi yang dilakukan akan lebih mudah bagi segmen wiraswasta. Nah, yang selanjutnya itu ada BSI tabungan isi mudharabah, di mana sesuai dengan namanya itu produk tabungan yang satu ini tuh pelaksanaannya menggunakan akad mudharabah sehingga dana yang diinvestasikan dalam tabungan itu dapat disalurkan ke dalam sektor yang telah dijamin halal. Untuk selanjutnya ada BSI tabungan isi wadiah, di mana akad yang digunakan pada tabungan ini merupakan akad wadiah yad damah. Untuk selanjutnya itu ada BSI tabungan junior. Nah, di BSI tabungan junior ini diperuntukkan untuk anak atau pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Untuk selanjutnya ada jenis BSI tabungan mahasiswa, di mana jenis tabungan ini itu diperuntukkan untuk kalangan mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, untuk selanjutnya itu ada BSI tabungan pensiun, yang mana tabungan ini itu ditujukan bagi nasabah secara perorangan yang telah terdaftar di berbagai lembaga pengelola pensiun yang bermitra dengan bank terkait. Untuk selanjutnya, produk yang kedua itu ada produk transaksi, di mana ini ada 2 jenis, yaitu BSI Giro Rupiah, yang mana kita dapat bertransaksi dengan didasarkan prinsip wadiah sehingga sesuai dengan asas yang syar'i. Nah, yang kedua itu ada BSI Giro Falas, di mana ini untuk kita yang memiliki dana dalam mata uang US dollar. Untuk selanjutnya itu ada produk yang ketiga yaitu bisnis. Itu terdiri dari yang pertama ada Bank Guarante Under Counter Guarante, di mana jenis ini merupakan suatu produk layanan yang memberikan penjaminan atas permintaan atau kontra jaminan dari bank maupun bukan bank. Nah, untuk selanjutnya ada BSI Bank Garansi. Ini tuh produk yang diperuntukkan bagi para vendor maupun kontraktor dari PT PLN dalam hal penyediaan barang dan jasa. Untuk selanjutnya ada BSI Deposito Ekspor Dana, yang mana
memiliki kelebihan itu kemudahannya dalam membuka deposita dari sumber dana SDA yang didapat dari bank lain. Dan yang terakhir itu ada basic giro ekspor dana, itu layanan untuk pembiayaan kepemilikan rumah atau dapat pula digunakan sebagai properti berhadiah porsi haji dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk produk Bank Syariah Indonesia yang selanjutnya itu ada emas, itu ada 2 jenis, yaitu BSI cicil emas dan juga BSI gadai emas. Untuk produk selanjutnya itu ada haji dan umroh, ini ada 2 jenis juga. Yang pertama ada BSI tabungan haji Indonesia, dan yang kedua itu ada BSI tabungan haji muda Indonesia. Untuk selanjutnya itu ada produk untuk yang keenam ada produk investasi, di mana jenisnya itu ada, yang pertama ada Bancasuren, di mana ini tuh merupakan investasi yang memiliki beberapa kelebihan, di antaranya itu dapat menyediakan perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan bagi nasabahnya. Nah, untuk selanjutnya ada produk pembiayaan. Produk pembiayaan sendiri terdiri dari bilateral financing, yang mana pembiayaannya untuk lembaga bank maupun bukan bank. Ada BSI Gri Hasanah juga, itu apabila kita berencana untuk KPR rumah, maka kita dapat menggunakan jenis pembiayaan ini untuk kepemilikan hunian rumah. Dan yang terakhir itu ada produk Bank Syariah Indonesia, yaitu prioritas, di mana jenisnya itu ada 3 jenis. Yang pertama ada BSI prioritas, ini adalah suatu layanan eksklusif yang memungkinkan kita untuk mendapatkan counter layanan prioritas, layanan relationship manager, hadiah melat, serta keistimewaan yang lainnya. Oke, yang kemudian materi yang ketiga ada histori perkembangan BSI. Hingga Juli tahun 2021, total market share perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan yang positif, yakni per Juli tahun 2021 telah mencapai 6,59% dibandingkan dengan total perbankan nasional. Sementara itu, sampai dengan akhir tahun 2021, data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat bahwa total DPK perbankan syariah nasional mencapai 548,10 triliun. Pada saat bersamaan, DPK yang dihimpun BSI sebanyak 233,25 triliun atau tumbuh 11,12% secara tahunan. Berkat integrasi ini, BSI kini memiliki 1.365 kantor cabang, sedangkan jumlah rekening nasabah menjadi 15,5 juta. Dengan single system ini, artinya sekarang BSI memiliki satu core banking system, satu enterprise data, satu sandi kode bank DIM 451, dan satu pelaporan keuangan, semua dengan nama Bank Syariah Indonesia. Setelah proses ini, BSI telah menyiapkan target jangka panjang hingga 2025 mendatang. Pertama, peningkatan jumlah nasabah dari 15 juta saat ini menjadi 30 juta hingga 40 juta nasabah. Bank syariah terbesar ini juga mentargetkan bisa menggerek return on equity atau ROE dari 14% saat ini menjadi 18% dalam 4 tahun mendatang. Aset BSI atau BRIS terkerek 10,73% menjadi 265,29 triliun pada tahun 2021. BSI berhasil membukukan peningkatan aset perpanjangan pada tahun 2021 sebesar 10,73% secara tahunan menjadi 265,29 triliun. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang pengungkapan info kegiatan BSI. Jadi di sini ada 5 kegiatan yang dilakukan oleh BSI. Yang pertama servis, yang kedua pembiayaan, yang ketiga simpanan, yang keempat cash management, dan yang kelima treasury. Jadi di setiap ini ada sub-subnya ya. Jadi di service ada buyer financing, distributor financing, supplier financing, bank garansi, kemudian kustodian, wali amanat. Jadi yang pertama buyer financing itu adalah fasilitas diberikan Bank BSI
yang berupa jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji. Kemudian distributor financing artinya fasilitas yang diberikan Bank BSI berupa jaminan pembayaran dari bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan apabila pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban atau cedera janji. Nah, kemudian di pembiayaan yang pertama ada multifinance. Multifinance itu adalah fasilitas yang diberikan BSI berupa pembiayaan kepada multifinance dengan pola channeling atau executing. Kemudian pembiayaan rekening koran syariah adalah fasilitas yang diberikan BSI berupa pembiayaan jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja seasonal. Nah, selanjutnya di simpanan. Di sini ada 4. Yang pertama Giro Optima. Jadi Giro Optima itu merupakan rekening giro mudharabah dengan imbalan hasil spesial berdasarkan tiering. Kemudian Giro DHE SDA merupakan simpanan non-saving account yang dikelola dengan akad mudharabah dan wadiah, diperuntukkan kepada eksportir dalam rangka kegiatan perdagangan ekspor DHE SDA. Nah, selanjutnya adalah cash management. Jadi di sini ada 2. Yang pertama OPBS. Jadi OPBS itu merupakan BSI Pembayaran Pertamina adalah layanan pembayaran dan penerimaan atas produk Pertamina. Bersama dengan Pertamina, BSI hadir dengan layanan host to host untuk memudahkan mitra atau pelanggan Pertamina dalam melakukan pemesanan dan pembayaran produk Pertamina melalui BSI Cash. Nah, yang selanjutnya CMS. Jadi CMS ini mendukung dalam pemaksimalan pengelolaan likuiditas perusahaan dengan menyediakan layanan account sweeping yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Layanan meliputi cash pooling, cash distribution, dan target balance. Nah, yang selanjutnya adalah treasury. Yang pertama transaksi valuta asing, yaitu uang kertas asing. Jadi Bank Syariah Indonesia melayani transaksi uang kertas asing baik untuk penarikan dan setoran maupun jual beli terhadap rupiah dengan akad al-shorf. Nah, kemudian yang terakhir yaitu transaksi sukuk. Jadi transaksi sukuk melayani kebutuhan transaksi surat berharga syariah atau sukuk berupa sukuk negara dan sukuk korporat. Baik, selanjutnya milestone yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai milestone. Untuk milestone yang pertama itu di mana Bank Syariah itu merupakan Bank Syariah Indonesia yang termasuk salah satu bank syariah terbaik di Indonesia. Dimana karena BSI ini merupakan gabungan dari 3 bank BUMN syariah, antara lain tadi ada BNI, BRI, dan Mandiri. Dimana bank ini dikelola secara profesional dari staf yang sama dari gabungan ketiganya tersebut dan pelayanannya dapat dikatakan sangat unggul dan lengkap. Juga didukung dengan gabungan aset dari ketiganya. Untuk selanjutnya itu dan menariknya lagi, BSI ini tidak menerapkan potongan biaya administrasi bulanan kepada nasabahnya. Untuk milestone yang kedua itu ada PT Bank Syariah Indonesia itu mencatat porsi pembiayaan infrastruktur sebesar 13 triliun rupiah hingga Oktober tahun 2021. Di sini PT Bank Syariah itu banyak terlibat pada proyek-proyek konstruksi sipil antara lain untuk jalan tol dengan keterlibatan BSI itu dengan angka lebih dari 5,3 triliun rupiah. Oke, untuk selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Atta. Kemudian materi yang keenam ada kendala mengembangkan BSI. Yang pertama, masih banyak perbankan syariah yang belum memiliki modal memadai. Dampaknya, bank-bank syariah kesulitan mengembangkan usaha seperti membuka kantor-kantor cabang, mengembangkan infrastruktur, dan pengembangan segmen layanan. Kemudian yang kedua, ada struktur pendanaan perbankan syariah yang masih mengandalkan pembiayaan dari dana mahal. Artinya, nilai pengembalian kepada nasabah atau yang pada bank konvensional disebut sebagai bunga simpanan terhitung cukup tinggi. Kemudian yang ketiga, ada produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai ekspektasi masyarakat. Fitur bank syariah belum selengkap produk serupa bank konvensional.
Yang keempat, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai serta teknologi informasi kurang mendukung mengembangkan produk serta layanan. Kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi perbankan syariah secara umum masih di bawah kualitas yang dimiliki perbankan konvensional. Kemudian yang kelima, kesadaran masyarakat yang masih rendah. Sosialisasinya memang masih kurang di kalangan masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ada pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat tutur kata atau informasi yang kurang tepat, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.